Alhamdulillah teman-teman, saat ini hujannya sudah mulai reda dan saya bisa agak lihat-lihat sekeliling. Ini asrama putra ya. Kemudian sebelah sini masjid. Ini masjid juga. Sebelah sana ke belakang itu, ini hanya bagian mukanya saja ya. Itu asrama putri. Nah, kalau gedung yang ini setahu saya biasanya digunakan untuk sekretariat. Kalau ada kedatangan santri atau perpulangan santri atau pendaftaran santri baru biasanya dilaksanakan di gedung yang ini. Selebihnya saya tidak tahu banyak teman-teman, karena saya tinggal di Kalimantan, kemudian anak saya di Bandung, jadi agak ketinggalan informasi dan saya pun tidak berani memberikan banyak penjelasan tentang pondok pesantren Baitul Arqam ini, takutnya saya salah. Mungkin di lain kesempatan setelah saya cari tahu dulu yang banyak, nanti saya share ke teman-teman bagaimana berkahnya atau megahnya, masyhurnya pondok pesantren Baitul Arqam di Ciparai, Bandung ini, karena memang tentu saja pendirinya seseorang yang sangat luar biasa gitu. Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga banyak santri-santrinya beliau, dan saya yakini santri-santri atau alumni-alumni Baitul Arqam banyak yang sudah menjadi seseorang yang luar biasa insyaallah. Ingin saya share juga kenapa kita punya alasan harus menyimpan atau menitipkan anak kita di pesantren. Tentu kebaikannya banyak. Setahu saya ini hanya, mohon maaf, ini hanya sharing saja. Kalau di pesantren insya Allah yang pertama sekali, yang paling mendasar adalah yang sangat penting, tentu saja yang pertama, kalau di pesantren anak-anak kita sholatnya selalu tepat waktu. Yang kedua, selalu berjamaah. Jadi sholat jamaah itu sekalipun hukumnya sunnah, tetapi di pesantren hukumnya menjadi wajib dalam kategori tata tertib pondok pesantren. Dan tentu saja ini mengingat keutamaan sholat berjamaah juga, sebagaimana yang disampaikan di dalam banyak hadis bahwa sholat jamaah tentu saja lebih utama daripada sholat sendirian. Dan sholat jamaah ini salah satu hal yang sangat luar biasa dijaga di setiap pesantren dimanapun. Kemudian yang kedua, ketika kita menitipkan anak kita di pondok pesantren, tentu saja terjaga dari segala pergaulan yang tidak baik insya Allah, karena segala kegiatan-kegiatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun lagi, bangun dari tidur dan lain sebagainya, dari waktu subuh sampai malam, itu terus kegiatan-kegiatan, acara belajarnya, ibadahnya disusun sangat rapi. Kemudian tentu saja alasan yang lainnya kenapa kita harus menitipkan anak kita di pesantren atau mengizinkan, bahkan meminta anak kita supaya mengajak supaya mau belajar di pondok pesantren, supaya lebih banyak memperdalam pelajaran agama. Kalau saya pribadi meyakini bahwa jika imannya kuat, ajaran agamanya sudah kental, sudah akrab, dimanapun dia kelak, kemanapun dia pergi, kalau imannya dibawa-bawa, maka insya Allah anak-anak kita akan selalu baik-baik saja dan aman-aman saja. Kemudian alasan yang lain lagi kenapa, jika ada yang bertanya kenapa anak kita harus dititipkan di pesantren gitu, mungkin alasan yang lainnya adalah
supaya anak-anak kita selamat dari segala macam obat terlarang, entah itu narkoba atau minuman terlarang, miras, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di pesantren insya Allah jauh dari semua itu. Pengalaman saya pribadi ketika saya tinggal jauh secara fisik dari anak-anak saya, Allah memberikan ketenangan yang luar biasa, karena saya yakin, saya mengetahui bahwa jam sekian anak saya sekolah, jam sekian anak saya ngaji, jam sekian anak saya sudah tidur, jam sekian anak saya sedang muhadoroh, jam sekian anak saya lagi olahraga, dan lain sebagainya. Maka saran saya bagi setiap kita orang tua, itu sangat menyenangkan ketika kita mengetahui pasti jadwal anak kita masing-masing di pondok pesantrennya masing-masing. Jadi kalau kita mengingat anak kita saat jam 7, kita tahu, oh iya jam 7 anakku sedang sekolah gitu, atau jam 7 itu anakku sedang di masjid sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah duha. Itu sangat menarik dan sangat menyenangkan. Kemudian ada kesenangan yang lain ketika kita jauh secara fisik dari anak, kemudian liburan, itu sesuatu yang sangat dinanti, momen yang sangat ditunggu-tunggu, dan kebahagiaannya tuh luar biasa. Mungkin bagi semua para ibu, orang tua, bapak, ibu, semuanya yang banyak di luar sana yang menitipkan anak-anaknya di pesantren merasakan bagaimana bahagianya saat nengok anak, bagaimana bahagianya saat liburan, bagaimana bahagianya mungkin saat menyaksikan anaknya berprestasi, dan tentu berbahagia sekali, beruntung sekali ketika punya anak yang menjadi pecintanya Al-Quran, menjadi hafid atau hafidah. Mudah-mudahan diantaranya anak-anak kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya besok Rabu ini saya harus kembali bersama suami harus kembali lagi ke Kalimantan. Kita kembali ke pekerjaan masing-masing insya Allah, dan anak-anak saya yang 2 kembali ke pesantren, yang 1 tetap kuliah di Bandung. Kalau ditanya berat nggak gitu jauh dari anak, bohong kalau saya jawab nggak berat kalau ditanya secara perasaan. Tetapi kita perempuan sekalipun, perempuan biasanya lebih mengedepankan perasaan, tetapi kalau kita asah insya Allah logika kita pun, akal kita pun akan sama jalan. Karena jangan lupa Allah menitipkan akal dan perasaan, dua-duanya harus kita pakai. Tidak boleh menggunakan perasaan saja, atau tidak boleh juga mengandalkan akal saja. Dua-duanya harus kita seimbangkan, kapan harus mengikuti perasaan, kapan harus mengikuti akal sehat. Insya Allah itu akan lebih membuat kita lebih stabil. Nah itu teman-teman, anak saya masih di dalam situ, dia belum berani ke asrama, nggak enak katanya karena masih berlangsung acara ijtima. Nanti di closing saya akan sambung lagi videonya. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini ada yang termotivasi betapa tenangnya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang beruntung, yang kelak akan memiliki anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh-solehah. Menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren ini salah satu ikhtiar kita supaya memiliki keturunan-keturunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah.